Kejaksaan Negeri Tanggamus menetapkan mantan Kadis P3A, Dalduk, dan KB berinisial E sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan operasional keluarga berencana atau BOKB tahun 2020-2021. E saat ini juga masih aktif menjabat sebagai Kadis Kelautan Kabupaten Tanggamus. Penetapan tersangka E sesuai dengan surat penetapan tersangka nomor TAP 86-L.8.19.FD.2-07-2022 tanggal 29 Juli 2022. Menurut Kepala Kejari Tanggamus Yunardi, dari pelaksanaan penyidikan selama ini, E dianggap berperan dan bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi pada Dinas P3A, Dalduk, dan KB tahun 2020-2021. Adapun, modus yang dilakukan E yakni dengan cara mengumpulkan pihak pelaksanaan program BOKB mulai dari koordinator kecamatan, pembantu pembina keluarga berencana, dan subpembantu pembina keluarga berencana desa dan pihak rumah makan yang dijadikan objek pemotongan, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.551.654.762. Ditambahkan Yunardi, penyidik Kejari Tanggamus menyangkakan E dengan pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18, kemudian pasal 3 Jungto pasal 18 dan atau pasal 12 huruf E Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan minimal 4 dan 5 tahun penjara. Kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihak Kejari Tanggamus belum melakukan penahanan terhadap E. Hal ini karena penyidik Kejari Tanggamus berpedoman pada pasal 20 KUHP. Ditegaskan Yunardi bahwa kasus ini tidak hanya berhenti di E saja, sebab masih akan dilakukan pengembangan, mulai dari pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka. Terkait dengan penyidikan perkara ini, sekali lagi, tim penyidik telah menetapkan yang bersangkutan sebagaimana yang saya sebutkan tadi sebagai tersangka. Melakukan pengembangan terkait perkara ini sehingga mungkin saja nanti dari hasil pengembangan penyidikan akan ada tersangka-tersangka lainnya. Saya selaku koordinator, tim DIK masih berusaha untuk mendalami dan mencari apakah ada pihak-pihak terkait yang nantinya bisa dikenai pertanggungjawaban hukum terkait kasus ini. Kami masih melakukan pengembangan. Dari Tanggamus, Rio Aldipo, Saburai TV melaporkan.